Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Ayo kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk hari ini siapa yang tidak berangkat? Sevi. Kenapa Sevi? Sakit. Hanya Sevi? Sevi Lujeng kenapa? Arfieta. Kita nggak gambar. Sudah. Tiga yang tidak berangkat ya? Sebelum pembelajaran kali ini dimulai, coba kalian lihat kanan kiri kalian apakah ada sampah. Jika ada, diambil kemudian dibuang terlebih dahulu. Sudah? Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada satu video. Kalian suka menyanyi? Suka. Siapa di sini yang suaranya bagus, merdu dan indah? Saya. Sarah Madoni, dia sampai lomba di itu juara 2 Di Thailand. Tangan buat Anissa. Karena kalian suka menyanyi semua, Ibu ada satu video. Nanti kalian nyanyi boleh. Terima kasih ya. Boleh, terserah kalian lah mau apa. Berdiri boleh, duduk boleh. Yeay. Zumbi. Benar. Cering muri tes kemburi. Akan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau. Boleh nyanyi, Bu? Boleh, silakan. kuat. Mbak Anissa boleh nyanyi. Silakan. Ayo, diri saja. Nonton konser Gesta ada lagu ini. Bentar. Ada Spill satu lagu. ini sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luahkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semangat tak akan tersia.
nonton film Jumbo? Belum ada? Oke. Nanti kalian agendakan dengan teman kalian nonton film Jumbo. Jadi boleh yuk kita agendakan. Oke, untuk tadi film yang udah diputar, kira-kira lagunya itu menceritakan tentang apa? Salah satu lagunya tadi menceritakan tentang apa? Atau kalian itu merasa apa sih ketika mendengar lagu ini? Berteman dengan luka. Berteman dengan luka. Terus apa lagi, Mas Zidan? Iya, silakan Federica. Walaupun terkadang hidup itu pahit. Semangat walaupun hidup itu pahit. Ya, jadi tujuan ibu menayangkan video ini adalah lagu ini itu menggambarkan kalau kalian harus berdamai dengan diri kalian sendiri. Kalian harus bersyukur dengan apa yang kalian miliki. Kalian memiliki keluarga, kalian memiliki teman, kalian hidup kalian itu tidak selalu gagal. Ada masanya kalian akan berhasil. Jadi ibu berharap pembelajaran kali ini kalian dapat bekerja sama dengan teman di sekeliling kalian satu kelas ini. Karena apa? Karena kalian nanti tujuannya itu sama, satu. Kalian akan menggapai cita-cita kalian bersama dengan teman satu kelas. Jadi semangat untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semangat. Semangat. Semangat yang Oke. Tadi kan ada video lagu ya, sekarang ada video baru. Ini terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini. Males ya besok pameran puisi. Ser, masih udah buat puisi? Ya iya, astaga, besok ya. Tinggal kan pas pulang langsung buat. Aku juga belum buat tahu. Tapi masih mending cok nih. Masa dulu kan aku pernah pas SMP disuruh buat puisi 15 menit. Habis itu disuruh maju ke depan. Ambil nilai langsung. Terus kau gimana lah? Aku buat satu puisi, judulnya Ayahku. Sak, Ayahku, namanya Surono. Hurufnya S-U-R-O-N-O. Surono. Lahirnya di kasur saat tanggal merah. tanggal merah hari Minggu ya berarti? Enggak, itu pas hari buruh. Oh, Oke lanjut. Ayahku, jenis kelaminnya laki-laki, golongan darah belum dicek, alamatnya di jalan samping lampu merah, status pernikahan sudah, warga negaraan Indonesia, berlaku hingga seumur hidup. ini bentar. Kok kayak baca KTP? Lah, kok tahu? Cok lihat tidak sama, Cok. Set paling bawah tuh juga berlaku hingga seumur hidup. Ya KTP. Ya, ketahuan dong. Ya kebetulan pas itu suruh bawa fotokopi KTP orang tua sih. Tapi kan tuh guru tuh diam, gak bisa baca puisi. Mungkin dia kaget sama puisimu. Kagetnya karena bagus atau jelek nih? Kaget karena isinya membagongkan. Video ini adalah salah satu pengantar pembelajaran pada pagi hari ini tentang puisi. Jadi minggu kemarin kita telah belajar mengenai tema puisi. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya pada kalian, pernahkah kalian membaca sebuah puisi? Pernah. Puisi apa yang pernah kalian baca? Salah satu? Apa judulnya? Aku. Oh. Terima kasih Mbak Anissa telah merevisi. Kemudian bagaimana kesan kalian ketika membaca puisi tersebut? Lebih gampangnya gimana kesan kalian mendengarkan puisi yang tadi dibacakan pas video? Shock? Kaget. Saya ketawa. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang unsur yang ada di dalam puisi.
kita mendengarkan puisi, kemudian kita harus tahu juga di dalam puisi itu ada unsur apa saja sih sebenarnya yang membangun puisi tersebut. Nah, Ibu harap ketika pembelajaran ini telah selesai, kalian mampu menyebutkan dan juga menjelaskan unsur-unsur apa saja yang ada di dalam sebuah puisi. Sekarang kita menggunakan metode pembelajaran apa ya? Kemarin siapa yang ingat menggunakan metode pembelajaran apa? PJBL. Kemudian minggu lalunya lagi menggunakan kooperatif ya. Bagus sekali Mbak Anissa. Sekarang pembelajaran pada pagi hari ini kita akan menggunakan model cooperative learning dengan metode jigsaw. Apa itu metode jigsaw? Jadi nanti Ibu akan membagi kalian ke dalam sebuah kelompok agar kalian itu bisa berdiskusi dengan siswa yang lain. Kemudian ini Ibu ada nama kelompoknya. Jadi metode jigsaw itu nanti Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok kecil beranggotakan 3 siswa. Ibu nanti akan memberi nama kelompok tersebut kelompok asal. Nah, ketika kelompok itu sudah terbentuk, Ibu akan memberikan kalian soal di LKPD ini. Kemudian kalian akan membagi tugas di kelompok tersebut. Setiap anak itu akan bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Ketika tugasnya sudah dibuat dan diberikan kepada masing-masing anggota, nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompok yang Ibu beri nama kelompok ahli. Nah, jadi nanti kalian berdiskusinya bukan dengan kelompok asal, tetapi dengan kelompok ahli. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk gambaran materinya, nanti Ibu harap kalian dapat menjelaskan unsur-unsur yang ada di dalam sebuah puisi. Nah, Ibu akan memberikan clue untuk materi pada pagi hari ini. Kalau puisi itu terdiri dari 2 unsur. Nanti kalian harus berdiskusi dengan teman kalian. Apa sih 2 unsur tersebut? Kemudian unsur-unsur itu dibagi menjadi berapa unsur lagi? Apakah ada unsur pembangun yang lain kecuali yang Ibu sebutkan 2 itu, atau memang hanya ada itu? Oke. Memasuki pembelajaran inti, Ibu ingin kalian membagi menjadi kelompok kecil beranggotakan 3 siswa atau 4. Silakan membagi menjadi kelompok. Di sini. Ya, ini kelompok 1 boleh, ini kelompok 2 boleh. Ya. Sudah? Sudah. Karena kalian sudah membagi menjadi kelompok-kelompok kecil, Ibu akan beri nama kelompok kalian itu kelompok asal. Nah, kemudian ketika karena kalian sudah membagi menjadi kelompok-kelompok kecil, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Nanti kalian berdiskusi ya. Nah, bisa kalian lihat di LKPD, tugas kalian adalah menjelaskan definisi dan analisis unsur fisik dan juga unsur batin dari sebuah puisi berjudul Aku. Silakan untuk anggota kelompok bisa berdiskusi. Siapa yang akan mengerjakan nomor 1, kemudian siapa yang akan mengerjakan nomor 2. Setelah kalian berdiskusi, nanti kalian akan dikelompokkan lagi, berbeda kelompok dengan kelompok asal, yang Ibu akan beri nama kelompok ahli. Ahli untuk nomor 1 dan kelompok ahli untuk nomor 2. Silakan untuk yang mendapatkan tugas mengerjakan kelompok 1, mengerjakan nomor 1, silakan untuk berkelompok sendiri menjadi kelompok ahli nomor 1. Untuk yang nomor 2 siapa? Ya, silakan untuk berdiskusi. Ini mamanya mau tahu.
yang susah? Ya. Sudah selesai? Ini caranya gini berarti. Caranya begini. Sudah selesai? Mau biru ya? Karena mas tambah apa biru? Duduk Mbak Lisa. Sudah selesai atau belum? Sudah selesai? Sudah. Karena kalian diskusinya dengan kelompok ahli itu sudah selesai, silahkan kembali ke kelompok asal masing-masing untuk menyampaikan hasil dari diskusi tersebut. Silahkan kembali. Mbak Lisa, silahkan kembali ke kelompok asal. Nah, karena kalian sudah kembali ke kelompok asal, silahkan berdiskusi lagi. Apa yang telah kalian peroleh di kelompok ahli, silahkan sampaikan kepada teman satu kelompok kalian. Silahkan menyampaikan. Menyampaikan ke teman satu kelompok kalian. Sudah? Sudah dipastikan semuanya paham? Sudah. Kalau sudah, Ibu ingin bertanya kepada kelompok 1. Untuk nomor 1, unsur fisik. Kelompok 1 mana? Sana apa sana? Sini. Silahkan. Kanan. Kelompok 1. Oh sini Bu. Oh, kelompok 1. Oh, kalian gitu ya. Kelompok 1 ini? Iya. Ya, jelaskan definisi dan analisislah unsur fisik dan batin yang ada dari puisi aku. Silakan perwakilan untuk menyampaikan. Maju boleh, di tempat juga boleh. Maju silakan. Ya Bu. Mulai dari pengertiannya dulu ya Bu. Ya. Unsur fisik itu adalah struktur luar puisi yang dapat diamati secara langsung, meliputi pemilihan kata, penggunaan bahasa, susunan visual, dan juga bunyi. Untuk analisis dari unsur fisiknya itu ada diksi. Diksi itu pemilihan kata atau pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair. Contohnya itu dalam puisi aku binatang dalang. Pilihan katanya itu kasar dan juga vulgar untuk menunjukkan pemberontakan. Yang kedua itu yang kami temukan adalah imaji. Imaji yaitu daya khayal atau gambaran yang disajikan dalam puisi yang dapat membangkitkan indera pembaca. Contoh imaji visual yaitu peluru menembus kulitku, dan juga luka dan sisa ku bawa berlari. Lalu yang terakhir itu ada gaya bahasa atau majas, yaitu cara penyair menggunakan bahasa dalam puisi, termasuk penggunaan majas. Contohnya yaitu simile, metafora, dan personifikasi.
Contoh dari metafora itu, aku ini binatang jalan, yaitu yang membandingkan diri dengan binatang liar. Lalu ada hiperbola, yaitu 1000 tahun lagi, melebih-lebihkan keinginan hidup. Lalu yang terakhir ada repetisi, yaitu berlari, pengulangan untuk penekanan. Mungkin itu saja. Ya, sekarang coba tanya ke kelompok kamu, apakah dari penjelasan itu kelompok kamu itu paham dengan penjelasan itu apa tidak? Silakan tanya, apakah kelompok 1 ada pertanyaan untuk anggota kelompoknya? Tidak paham. Sudah paham? Paham. Oke, silakan kembali. Untuk nomor 1, kemudian unsur batin yang kedua, silakan kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Unsur batin, tema adalah pokok persoalan yang disampaikan oleh penyair dalam puisi. Tema utamanya itu adalah individualisme dan pemberontakan terhadap kemapanan sosial. Kemudian perasaan penyair itu ada amarah dan pemberontakan terhadap sistem yang menolaknya. Kemudian rasa kesepian dan kerasingan itu pada lari dari kumpulannya yang terbuang. Kebanggaan dan harga diri, menolak belas kasihan orang lain, determinasi kuat, tekad untuk terus hidup berjuang. Pesimisme sekaligus optimisme, menerima luka tetapi tetap ingin hidup, seperti pada lari luka dan bisa ku bawa berlari. Kemudian nada yaitu sikap penyair terhadap pembaca atau sikap penyair terhadap pembaca atau suasana yang diciptakan dalam puisi. Nadanya menantang, yaitu tidak meminta simpati pembaca. Itu biasanya di puisi pada lari awal. Ku tahu tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedih-sedih itu menantang. Kemudian ada konfrontatif, itu menunjukkan sikap keras kepala, itu juga di awal-awal puisi. Kemudian nada heroik itu menyampaikan keberanian menghadapi bahaya, seperti pada lari luka dan bisa membawa berlari. Karena itu si penulis itu kayak berani gitu loh Bu. Kemudian amanat. Amanatnya terdapat 4, itu ada kemandirian, keteguhan hati, keberanian, individualisme, dan semangat juang. Ya. Silakan tanya kepada anggota kelompok kamu sendiri, apakah paham dengan penjelasan yang telah kamu sampaikan tadi? Nah, dari ini kan ada Salsabila, Esa, Josefira, dan Nurul. Ya. Kalian paham nggak dengan apa yang tak sampaikan? Paham. Paham ya, oke. Paham. Paham. Berarti kamu menyampaikan dengan baik. Silakan kembali ke tempat duduk. Karena kalian telah berdiskusi, kemudian telah menyampaikan hasil dari diskusi kalian, Ibu akan melakukan evaluasi materi pada pertemuan pagi hari ini. Yang pertama yaitu, betul sekali ada unsur fisik. Unsur fisik itu terdiri dari yang pertama itu ada diksi, kemudian ada kata konkret, pengimajian, kemudian bahasa figuratif, dan juga tipografi, sesuai dengan penjelasan yang telah teman kalian tadi sampaikan. Yang kedua ada unsur batin. Unsur batin itu terdiri dari tema, kemudian perasaan penyair, nada dan suasana, kemudian yang terakhir ada pesan. Apakah kalian sudah memahami untuk materi pada pertemuan kali ini? Sudah Bu. Selanjutnya Ibu akan mengevaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih kepada kalian yang telah berdiskusi dengan baik, kemudian menyampaikan hasil diskusinya juga di depan kelas dengan baik. Untuk kedepannya nanti, untuk yang belum berdiskusi, belum aktif, diharapkan nanti kalian aktif ya. Ya. Oke, selanjutnya untuk tugas yang akan dibahas minggu depan, kalian nanti akan mencari sebuah puisi bebas, 3 puisi, 4 puisi atau 5 puisi, kemudian dibuat tabel seperti ini, ada judul puisinya, kemudian penyair. Kalian itu mengambil puisi dari buku atau dari apa nanti ditulis di sini. Kalau misal dari buku, kalian tulis judul bukunya, kemudian tema dan juga pesan dari penulis.
nanti dikumpulkan minggu depan dan kita bahas di minggu depan. Pembelajaran kali ini telah selesai. Ibu akan melakukan refleksi untuk hari ini. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini itu bagaimana untuk sabar Mbak sebentar ya. Jadi untuk gambar yang di depan ini ada gambar 1, 2 dan juga 3. Gambar 1 ini untuk mengekspresikan kalau kalian itu senang pada pembelajaran pagi hari ini. Gambar 2 ini untuk mengekspresikan kalian kalau kalian itu bingung, kalian nggak tahu apa yang dibahas pada hari ini. Kemudian yang ketiga ini kalian sangat sedih, saya sama sekali tidak memahami apapun di pelajaran pada pagi hari ini. Untuk teknisnya nanti ibu akan memanggil nama satu persatu ya. Ya, untuk yang pertama Mbak Anissa, silahkan. Anissa siapa ini? Anissa Cantika, 2 boleh. Silahkan maju ke depan dulu, mengekspresikan dari gambar 1, 2 dan 3. Silahkan. Sini aja Bu. Sini aja. Ayo maju 1, 2. Anissa 1 dan 2. Kompak ya, 1. Ekspresikan. Diskusi dulu. Yang mana ikan juga? 1. Pembelajaran pada hari ini menurut saya 1, 2, 3. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Kemudian 2 ya. Yang selanjutnya Mas Zidan dan juga Mbak Salsa, silahkan maju ke depan. Silakan berdiskusi untuk menyampaikan ekspresi kalian pada hari ini. Ya, silakan yuk maju. Silakan sesuai suasana hati kalian. Ya. Pembelajaran pada pagi hari ini menurut saya 1, 2, 3. Kalau aku paham Bu. Jadi aku senang. Nomor 3. Ya, karena kan aku paham. Jadi Aku nomor masih 1 agak adalah bingung. Jadi gini ya, karena kamu agak bingung dan juga Mas Zidan sudah paham, kamu bisa bertanya ke Mas Zidan. Oke, silakan duduk kembali. Masih Bu. Ya. Untuk selanjutnya itu untuk perwakilan saja ya. Untuk yang lain bisa mengekspresikan diri kalian di tempat duduk kalian masing-masing. ayo, silakan nggak? Atau kalian ingin mengekspresikan di Depan kelas. depan kelas? Di luar kelas. Di luar. Oke. Di rumah masing-masing. Pembelajaran kali ini telah selesai. Kalian jangan lupa untuk membaca-baca buku pertemuan yang akan datang. Untuk materi selanjutnya yaitu menulis puisi berdasarkan cerita pendek. Silahkan kalian buka bukunya, kalian baca sehingga minggu depan kalian bisa lebih paham. Pertemuan pada pagi hari ini dicukupkan. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.